Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari studio radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang dan dari perkantoran Dispub Postan Deli Serdang. Hari ini kita kedatangan kembali nih tamu dari Dinas Kesehatan Deli Serdang ya. Ada Ibu Dr. Nur Khairat selaku seksi surveillance dan imunisasi dan didampingi oleh Bapak Wandi Damani ya, Bapak Wandi Damani ya. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi, Selamat pagi. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat dan Semangat, harus ya? sehat dan harus semangat. Oke, tema kita adalah pentingnya imunisasi pencegahan penyakit menular. Nah itu dia. Tapi sebelum kita bincang-bincang sama Ibu dan Bapak dulu, kita harus tahu dulu nih, ya kan? Apa sih pentingnya imunisasi? Apa itu imunisasi dan apa itu pentingnya? Kenapa penting banget sih itu namanya imunisasi? Nah, itu mungkin pertanyaan pertama dari Kelvin buat Ibu dokter dulu. Ya. Jadi selamat pagi ya buat semuanya. Salam sehat untuk kita juga. Jadi saya di sini membantu Dinas Kesehatan untuk edukasi, untuk promosi juga gitu ya. Apa artinya imunisasi dan pentingnya imunisasi. Benar. Apa sih imunisasi itu gitu ya? Iya, apa sih Imunisasi itu sebenarnya masuknya gen atau antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang dalam bentuk virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau sudah dilemahkan. Yang fungsinya apa? Supaya tubuh kita itu mengenali bentuk si virus atau si bakteri yang bisa menyebabkan penyakit di tubuh kita sendiri. Jadi contohnya untuk analoginya seperti ini ya. Kita ada kenal tuh. Saya dengan Pak Kelvin awalnya belum kenal ya, gitu. Nah, jadi Pak Kelvin ini ibaratnya si bakteri yang sudah dilemahkan terus dikenalkan sama saya gitu. Hai dok, kenalan gitu ya gitu. Saya Kelvin gitu kan. Oh ya, saya si tubuh nih gitu. Oh, kita sudah kenal ya. Oh, Pak Kelvin ini sebenarnya orangnya nggak baik gitu. Maaf nih sebelumnya. Iya benar. Oh, ini Pak Kelvin ini nggak baik buat tubuh saya ternyata. Jadi nanti kalau Pak Kelvin ini datang lagi ke tubuh saya, harus saya tolak. Ibaratnya gitulah ya, kurang lebih analoginya gitu. Nah, gitulah imunisasi. Jadi dimasukkan tuh virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan, yang bentuknya sama. Kan bentuknya sama, tapi dia udah nggak bisa mengembangkan diri lagi tuh, menjadi banyak gitu. Dimasukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita mengenalinya. Jadi kalau kita terpapar, kita nggak bisa nerima sepenuhnya dan sudah antisipasi tuh. Jadi kita nggak sakit. Itulah imunisasi. Terus penting nggak sih gitu ya? Penting nggak sih? Penting banget. Kenapa? Karena kita masih bersosialisasi, anak-anak kita tuh masih main di sekolah, kita juga masih interaksi, masih sosialisasi gitu kan ke orang lain, ke kerabat, keluarga gitu kan. Nah, jadi penting. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang udah kita jumpain. Apakah orang itu sehat? Apakah dia itu sakit? Atau apakah dia carrier? Apa itu carrier? Carrier tuh orang yang terlihatnya sehat, tetapi di tubuhnya itu membawa bakteri atau virus. Tetapi karena imun dia tuh udah lumayan kuat, jadi dia nggak sakit. Tapi dia carrier dan kita tuh nggak sadar. Bisa saja pun saya ini carrier. Karena saya ketemu banyak pasien, gitu kan? Tapi karena imun saya kuat, jadi saya tidak menderita sakit. Kebetulan saya juga sudah diimunisasi. Gitu kan? Jadi karena kita nggak tahu siapapun yang kita jumpain, siapapun yang dekat sama kita, siapapun yang interaksi sama kita, jadi kita harus diimunisasi supaya apa? Menjaga diri kita dari orang carrier, menjaga diri kita dari pasien yang kita jumpai. Artinya imunisasi ini memperkuat imun kita ya? Memperkuat imunitas kita. Baik itu penyakit virus ataupun bakteri. Bakteri, benar sekali. Cerita tentang virus atau bakteri, Bu. Lebih bahaya mana sih sebenarnya? Kalau virus sama bakteri belum ada yang bisa menjelaskan, sudah diteliti pun mana yang lebih berbahaya. Mana yang lebih berbahaya? Tetapi yang pastinya dua-duanya berbahaya. Bedanya kalau virus itu yang diserangnya adalah sel-sel tubuh kita. Sedangkan sel-sel tubuh kita kan adalah
bentuk yang terkecil dari tubuh kita. Jadi virus itu bisa menyerang sampai bagian terkecil dari tubuh kita. Biasanya kalau sudah terserang virus, penyembuhannya lebih lama dan sedikit lebih sulit daripada yang disebabkan oleh bakteri. Walaupun yang terserang virus atau bakteri itu sama-sama bisa menyebabkan keparahan ataupun kematian pada pasien. Tergantung virus apa dan bagian mana yang diserangnya dan bagaimana kecepatan untuk penanggulangan penyakitnya. Nah itu kalau untuk virus Ibu ya? Dua-dua sih. Dua-dua, sama aja sudah. Ya, sama-sama. Makanya saya bilang nggak ada yang bisa memastikan mana yang lebih parah antara virus dan bakteri. Cuman bedanya kalau virus dia menyerang sel, bagian terkecil dari tubuh kita. Kalau bakteri tidak sampai ke sel. Ini artinya bisa saja menular Ibu ya? Kalau sudah penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu pasti biasanya menular. Nah, kalau kriterianya kira-kira gimana tuh? Yang bisa dikatakan menular? Kalau dikatakan menular, misalnya ada orang lain yang terpapar penyakit virus atau bakteri, didampingin sama orang yang tidak terpapar sakit, bisa menularkan si virus atau bakteri ini dengan cara, misalnya ada dari droplet. Droplet itu misalnya air liur atau saliva. Kalau dulu pencegahannya pakai masker kan ya. Oh, iya. Atau jaga jarak gitu ya. Jarak. Kenapa? Karena droplet atau air saliva atau yang disebut dengan misalnya muncratan air liur. Nah, itulah dia kalau droplet gitu kan. Yang kedua, sentuhan kulit atau sentuhan cairan yang ada cairan tubuhnya dengan pasien yang terpapar virus atau bakteri. Yang ketiga, benda-benda yang terpapar virus atau bakteri yang belum terdesinfektan kita pegang, gitu kan ya. Yang keempat mungkin bagaimana cara penularannya itu ya bisa jadi memang adanya kontak kulit atau kontak tubuh. Jadi kontak erat kan, gitu, menjaga, misalnya merawat, gitu. Nah pentingnya imunisasi, tadi kita bicara tentang imunisasi Ibu ya. Salah satunya mungkin kita ambil seperti campak Ibu ya. Nah campak. Apakah imunisasi ini juga untuk pencegahan seperti penyakit campak Ibu? Iya Pak. Jadi harus saya tekankan lagi ya, penyakit menular itu ada gitu kan. Di sini saya mau menitik beratkan sebenarnya yang harus kita waspadai saat ini karena ada pelonjakan kasus, ada laporan dari beberapa fasilitas kesehatan dan ada beberapa laporan dari rumah sakit, adanya peningkatan kasus untuk penyakit campak dan difteri. Dan sedangkan campak dan difteri ini adalah salah satu penyakit menular. Kalau campak disebabkan oleh virus, kalau kalau difteri disebabkan oleh bakteri. Ada gitu. dua, campak dan difteri. Ya, penyakit yang sama-sama menular dan penyebabnya berbeda, tetapi prognosanya sama-sama tidak baik. Kalau terlambat diobati. Kalau campak itu disebabkan oleh virus, morbillivirus namanya. Kalau difteri itu disebabkan oleh bakteri difteri. Corynebacterium diphtheri namanya. Nah, kalau terlambat diobati atau tidak diobati, apa risiko paling tertingginya ini? Ya, kalau campak, risiko paling tertingginya pasien yang sudah terpapar campak dengan gejala demam dan ruam kemerahan pada tubuh. Biasanya orang awam menyebutnya dengan kerumut ya. Kerumut ya. Dengan kerumut ya. Jadi, biasanya tuh ibu-ibu atau yang masyarakat pada umumnya memberikan pernyataan memberikan air kelapa, ya, supaya merahnya itu makin keluar katanya. Kalau merahnya udah keluar lama kelamaan nanti pasti baikan gitu. Menjadi lebih baik gitu kan ya gitu. Padahal nggak harus seperti itu sebenarnya. Semakin tinggi, semakin banyak ruam kemerahan yang dikeluarkan oleh tubuh dengan gejala itu, berarti virusnya semakin banyak. Semakin banyak virusnya, kalau tidak kita obati dengan tepat, maka prognosanya yang pertama itu bisa jadi kebutaan. Karena dia menyerang mata. Biasanya pada campak itu juga gejalanya itu kemerahan pada mata. Bukan hanya pada kulit, hanya ruam merah pada kulit, tapi juga menyerang pada mata. Baru ada kelainan pada selaput otak.
Juga bisa jadi radang pada paru-paru atau yang biasa disebut dengan pneumonia. Kalau pada difteri, kalau kita terlambat penanganannya, bisa jadi meninggal dunia. Dan kebetulan kami sudah ada beberapa pasien yang meninggal dunia, yang kalau dibilang terlambat sebenarnya tidak terlalu terlambat penanganannya. Tetapi memang pendiagnosaannya menuju ke difteri ini agak miss, agak terlewat. Agak terlewat. Karena difteri ini diagnosa pembandingnya banyak. Jadi dianggap seperti penyakit yang lain, nyatanya dia difteri, misdiagnosa, penata laksanaan diagnosanya itu menjadi miss juga, gitu kan, akhirnya si pasien meninggal dunia. Jadi kalau difteri ini yang diserang itu si bakteri Corynebacterium diphtheri ini masuk ke dalam darah, mengeluarkan racun bakteri. Jadi racunnya itu masuk ke dalam darah, masuk ke jantung, ke seluruh tubuh, akhirnya itu yang tidak bisa tertangani lagi. Walaupun sudah diberikan anti difteri serum, akhirnya pasiennya meninggal. Nah, buat sahabat Deli Serdang, kita semakin tahu ini tentang pentingnya imunisasi. Oke, kita mungkin ke Bang Wandi dulu ini ya. Ya. Wandi, lebih asiknya lebih Pak Wandi nih. Apa itu Bang Kelvin? Pak Wandi, ini Ya. sebenarnya imunisasi ini dilakukan sebenarnya dari usia berapa sih sebenarnya? Ya, untuk imunisasi dimulai kategori imunisasi itu ada dua. Ada dasar dan juga ada imunisasi lanjutan. Jadi imunisasi dasar ini dimulai dari 0 sampai 9 bulan. Nah, untuk imunisasi dasar lanjutan dia umurnya 18 bulan. 18 bulan. Nah, itu kalau imunisasinya. Jadi kalau jenis-jenis imunisasinya dia umur mulai lahir dia harusnya sudah mendapat imunisasi HB0. Nah, jadi HB0 dia dapat dari bidan dan juga dia dapat dari rumah sakit, kan gitu kan. Kemudian untuk umur 1 bulan dia sudah mulai dapat imunisasi BCG. BCG dan juga polio 1 itu dari tetes. Nah, BCG dan polio 1 itu untuk mencegah tadi seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, campak dan difteri. Untuk mencegah penyakit TBC. Oh. Nah, itu dulu TBC dan polio. Tadi baru lahir dia 0 bulan dia untuk mencegah penyakit hepatitis kepada si bayinya. Nah, jadi kalau untuk umur 1 bulan dia BCG sama polio 1. Nah, BCG itu cuma sekali dapatnya. Kan gitu. Nah, mulai umur 2 bulan nambah lagi. Di situ dia sudah mulai dapat, tadi yang disampaikan tadi sudah mulai dapat untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus. Berarti itu imunisasinya DPT. Nah, DPT itu dia umur 2 bulan sampai umur 4 bulan dia dapat 3. Dia selangnya 1 bulan. DPT 1, DPT 2 dan DPT 3. Dan juga polio 1, polio 2, polio 3, polio 4. Nah, di situ dapatnya. Itu gitu kira-kira Bang Kelvin. Nah, kalau masyarakat Deli Serdang ini Pak Wandi, ada yang udah mungkin terinfeksi campak gitu, tapi mereka lupa kalau mereka sudah diimunisasi nih, atau mungkin belum pernah gitu ya. Kira-kira bagaimana sih penanganannya itu dan seperti apa gitu? Nah, yang kalau ada penderita campak, solusinya tetap diimunisasi. Nah, kalau si bayi ataupun si bayi belum pernah mendapat imunisasi, dia ada campak ya, ada 3 kategori. Kalau umur dia masih bayi 0 sampai 11 bulan, di bawah 12 bulan ya, 0 sampai 11 bulan, dia mendapat 1 dosis. Untuk kategori yang pertama, bayi 0 sampai 11 bulan. Nah, untuk yang kategori kedua, 12 bulan sampai 59 bulan, dia mendapat 2 dosis campak, imunisasi campak. Nah, dosis pertama gitu langsung disuntikan, rentangnya dosis 1 ke dosis 2 dia 6 bulan. Nah, untuk yang udah lewat umur 59 bulan masuk kategori anak sekolah, dia dapat 2 dosis. 2 dosis. Dosis yang pertama itu langsung disuntikan pada saat tersebut, dan rentangnya berikutnya 6 bulan. Jadi dosis 1 ke dosis 2 6 bulan. Itu pada masyarakat ataupun bayi yang terkena campak. Nah, dia diimunisasi ataupun dia belum pernah diimunisasi, dia kategori 3 kategori tadi. Nah, kalau untuk dewasa ada nggak sih?
Dewasa nggak ada, cuman sampai anak sekolah. Sampai anak sekolah aja. Karena anak sekolah ini pun dia dalam bulan imunisasi anak sekolah. Bulan imunisasi anak sekolah itu dia termasuk di bulan Agustus di kelas 1. Di kelas 1 itu untuk imunisasi campak. Jadi harapan kami di sini kepada orang tua juga yang anaknya mempunyai anak sekolah kelas 1, baik itu laki-laki dan perempuan, diberikan izin untuk diimunisasi campak kepada anaknya kelas 1. Kelas 1. Ini ada jadwalnya nggak sih, Pak? Ada di bulan 8, bulan imunisasi anak sekolah. Karena kita 1 tahun tuh 2 kali bulan imunisasi anak sekolah. Di bulan 8 dan di bulan November. Nah, di bulan Agustus itu untuk imunisasi campak dan imunisasi HPV. Nah, jadi kelas 1 dan kelas 5 dan kelas 6. Nah, kelas 1 tadi imunisasi campak, MR katanya kan. Kalau bahasa yang sering dibilang imunisasi campak. Nah, itu untuk anak kelas 1 laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kelas 5 dan kelas 6 itu imunisasi HPV untuk mencegah kanker serviks. Nah, itu khusus untuk perempuan saja. Laki-laki nggak diimunisasi. Iya. Ya, itu iya. Nggak punya serviks, bukan nggak ada kanker serviks, nggak punya serviks. Jadi nggak mungkin terkena kanker serviks ya. Jadi informasinya udah lengkap nih. Tadi ada jadwalnya bulan 8 dan November ya. Ya, November nih. Ini kita lagi jalan nih. Lagi jalan ya. Lagi jalan bias DT sama TD. Jadi buat masyarakat Deli Serdang ini terutama orang tua harus mendukung atau mungkin memandu anaknya agar ikut imunisasi, program imunisasi ini di rumah ya. Jadi edukasi anaknya Bu ya, agar berani ya. Biasanya kan ini anak sekolah biasanya ketakutan ya. Iya. Gitu. Nah, ini salah satu kayaknya permasalahan yang sering terjadi di lapangan ya. Anak-anaknya malah nangis, nggak mau disuntik gitu. Iya. Ya. Tapi kira-kira setelah imunisasi nanti Pak Wandi, ada nggak sih efek untuk anak-anak ini agar orang tua di rumah juga tahu, oh ternyata ini efeknya gitu. Kalau untuk imunisasi efeknya anaknya makin sehat. Oh itu. Efeknya, efek positifnya anaknya. Karena itu tadi yang seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, namanya kita lagi kondisi yang sehat, dimasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, otomatis karena kita yang badan sehat melawan virus, tubuh kita kan semakin kuat. Gejalanya tidak terlalu parah. Dibandingkan sudah kita sakit, masuk virus, di situ yang mengakibatkan gejala yang luar biasa. Jadi kalau efek imunisasi ini sebenarnya tidak ada efeknya. Ya paling efek-efek lokal ringan seperti bengkak disuntik waktu suntik bekas suntikannya itu bengkak. Kemudian kalau demam pun dia, ibu-ibu juga masyarakat nggak perlu takut, ya, nggak perlu panik kalau demam, karena itu memang proses alami dalam tubuh. Boleh dikatakan kalau kita lagi demam, kita sementara kalah tubuh kita itu terhadap virus tadi. Nah, kan itu kan kita demam itu kan tanda-tanda mungkin katanya ada peradangan dalam tubuh kita, ada demam. Jadi, nah di dalam proses itu cukup banyak minum saja. Banyak minum obat penurun panas juga boleh diberikan. Ya, nah nanti di mana tubuh kita sudah mengenali cara mengalahkan virus tersebut, virus yang masuk tadi pun sudah kalah, tubuh kita pun bisa tidak jadi demam lagi. Nah, jadi kalau saya takut kalau demam, itu proses alamiah dia. Gitu Bang Kelvin. Oke, saya ke Bu Dokter sebetulnya. Bu Dokter, kira-kira apa sih cara pencegahan atau mungkin antisipasi buat anak-anak di luar sana mungkin yang agar tidak tertular dengan penyakit campak atau difteri ini, Bu? Jadi campak dan difteri tadi ya. Kalau campak virus, difteri oleh bakteri. Benar, gitu kan ya. Cara pencegahannya sebenarnya gampang. Imunisasi. Imunisasi dulu. Imunisasi. Yang kedua, kalau interaksi jangan terlalu dekat, ya kan. Baru yang ketiga itu tetaplah minum vitamin. Itu saja. Sebenarnya seperti yang disebutkan Pak Wandi tadi, imunisasi ada di tahap ada 2 tahapan, yang dasar dan lanjutan.
Jadi kalau untuk saran saya, kalau memang si anak sudah umurnya masuk ke tahap lanjutan, tetapi belum mendapatkan imunisasi yang lengkap, maka segeralah dilengkapi dengan cara imunisasi kejar. Betul ya Pak Wandi ya? Kejar. Apa itu imunisasi kejar? Imunisasi yang untuk mengejar ketertinggalan si anak selama dia tahap dasarnya nggak lengkap. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Wandi apa itu imunisasi kejar dan bagaimana tahap-tahapannya gitu ya Pak. Tapi kalau menurut saya cara pencegahan untuk tidak mendapatkan penyakit campak dan difteri, imunisasi. Ibu tadi mengatakan Ibu banyak ada imunisasi yang masyarakat justru tidak lengkap. Mungkin artinya masyarakat belum ini ya Bu ya, belum melengkapi, artinya belum melengkapi imunisasi si anaknya gitu. Nah kira-kira ini menjadi satu problema di lapangan Ibu ya. Kira-kira apa sih yang sering terjadi Bu? Kenapa harus ada yang tidak lengkap? Ya. Jadi memang fenomena itu ya udah jadi fenomena luar biasa kayaknya. Masih ada penolakan untuk melakukan imunisasi. Ya, menolak untuk sehat ya sebenarnya. Ya, menolak untuk sehat. Kenapa? Mungkin dikarenakan yang pertama, walaupun efeknya dibilang Pak Wandi efek sehat, tetapi mungkin ada yang dialami oleh beberapa ibu atau beberapa orang tua setelah imunisasi anaknya itu mungkin demam. Sehingga si orang tua menjadi lebih khawatir. Yang kedua mungkin itu tadi adanya pembengkakan setelah di tempat lokasi lokal setelah penyuntikan mungkin itu. Kalau menurut saya kebanyakan itu sih yang menjadi fenomena penolakan para orang tua. Padahal benar yang disebut Pak Wandi bahwasanya kalau demam setelah imunisasi itu adalah proses alamiah. Selagi demamnya tidak lebih dari 38 derajat, kalau dia masih bayi cukup diberikan dengan ASI yang banyak. Jadi kalau dia masih udah di fase lanjutan, kalau memang dia nggak ASI lagi, boleh dikasih minum air putih yang banyak. Nah, tapi kalau memang terlalu khawatir, si orang tua boleh diberikan penurun panas sebenarnya. Kayaknya orang tua Indonesia ini udah pada pinter-pinter, udah nyetok obat anti panas kan, obat penurun panas di kulkas gitu, boleh kok dikonsumsi. Jadi setelah imunisasi boleh dikonsultasikan dengan tenaga kesehatannya. Pak, Bu, kalau kami setelah imunisasi, misalnya anak kami demam, apa yang harus kami berikan gitu kan. Itu pasti diedukasi memberikan penurun panas sesuai dengan dosis. Fenomena lagi yang kedua, setelah mungkin efek samping vaksin, penolakannya itu mungkin faktor zaman-zaman dahulu kala gitu ya. Anak kami tidak diimunisasi juga masih sehat kok. Sampai saat ini sehat kok, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Kemungkinan dia imunitasnya baik, tetapi dia carrier. Dia carrier, yang dirugikan bukan tubuhnya sendiri, tetapi tubuh orang lain yang kebetulan imunitasnya tidak baik. Kebetulan dia juga orangnya nggak imunisasi. Si carrier ini sehat, tetapi yang ditularkan tidak sehat. Dan karena tidak imunisasi, prognosa atau perjalanan penyakitnya menjadi lebih parah. Itulah yang bisa menyebabkan meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin faktor kepercayaan ya Pak Kelvin ya. Misalnya kandungan dalam vaksin. Halal atau haram gitu ya. Memang itu kembali ke pribadinya si orang tua masing-masing. Tetapi kalau saya secara pribadi, di mana kalau vaksin atau imunisasi itu adalah salah satu cara untuk pencegahan, kalau menurut saya, itu saya tetap mempercayai itu membuat tubuh kita sehat. Itu kalau saya, mungkin berbeda pendapat dengan orang-orang tua yang lain. Jadi makanya masih ada beberapa fenomena penolakan para orang tua, dan kebetulan di satu daerah, nggak di sini ya gitu, ada beberapa daerah yang kami temuin masih banyak memang penolakan seperti itu, yang sehingga menyebabkan anaknya terdiagnosa penyakit difteri dan akhirnya meninggal dunia. Dan memang kebanyakan tidak imunisasi lengkap. Padahal untuk difteri ini imunisasinya cukup banyak ya Pak Wandi ya. Banyak. Yang dibilang Pak Wandi tadi, dari umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu jarak 1 bulan 3 kali. Belum lagi nanti boosternya,
belum nanti dapat lagi di anak sekolah kelas 1, kelas 2. Bayangkan betapa penyakit ini dianggap WHO itu menyeramkan, sehingga imunisasinya dosisnya berulang-ulang dikasih. Dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 18 bulan, ada nanti SD untuk anti difterinya, itulah dia. Nah, kita bicara fakta ya Bu ya, fakta dan data. Iya. Itu artinya real gitu ya. Nah, kalau ke Pak Wandi sendiri sih, saat ini Kabupaten Deli Serdang, di kecamatan mana sih yang benar faktanya dan datanya saat ini tinggi penyakit difteri dan campak ini, dan bagaimana tanggapan Ibu nanti mengenai penyakit yang menular ini justru tinggi di kecamatan ini? Oke, mungkin dari Pak Wandi dulu deh. Iya, kalau fakta dan data sekarang penyakit campak dan difteri ini dia di Kecamatan Percut, Satuan. Ya, di Puskes Bandar Kalipah, di Kenangan, itu termasuk tinggi kasus untuk difteri dan campak. Ya, itu dia faktanya di lapangan. Percut ya Bapak ya? Iya, Percut. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Kenapa bisa tinggi? Kemungkinan juga karena jumlah penduduknya juga tinggi. Jumlah penduduknya tinggi ya. Jumlah penduduknya tinggi, sasaran kita juga banyak, gitu kan. Tetapi memang nakes kita kan terbatas. Tapi kita nggak bisa sih ya menyalahkan beberapa pihak atau bagaimanapun, karena apa? Pihak dari Kominfo sendiri sudah melakukan promosi gitu ya. Dari Dinas Kesehatan juga, tenaga kesehatan juga sudah melakukan promosi, edukasi, terus rutin itu selalu mengadakan istilahnya pertemuan gitu kan untuk mengedukasi masyarakat. Tetapi itu tadi masih ada memang wawasan atau pendidikan orang tua yang masih kurang sekali untuk pengetahuan tentang kesehatan, terutama imunisasi. Jadi kita nih harus bekerja sama nih sepertinya. Benar, ya Pak Kelvin ya. Makanya karena ada peningkatan kasus di satu daerah, makanya kami Dinas Kesehatan kembali lagi datang ke sini bermohon ya Pak Kelvin ya, supaya terus kita edukasi nih, mengingatkan masyarakat. Semakin panas, maka semangatnya terus membara nih untuk masyarakat melakukan imunisasi. Luar biasa, pentingnya imunisasi buat masyarakat Deli Serdang ini menjadi wawasan dan tambahan bagi kita ya, tambahan wawasan bagi kita semua. Jadi ternyata imunisasi itu sangat penting sejak dini. Oke, mungkin yang terakhir ini Ibu dan Bapak, closing statement buat masyarakat Deli Serdang terkait mungkin imunisasi ini. Mungkin dari Ibu Dokter dulu deh, kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat Deli Serdang ini? Untuk masyarakat Deli Serdang, tetap jagalah kesehatan. Yang pertama, dengan cara apa? Yang pertama, melakukan imunisasi selaku pencegahan penyebaran penyakit menular, baik itu yang disebabkan oleh virus ataupun yang disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, selalu tetap memperluas wawasan, tetap memperluas ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui, baik itu melalui media sosial ataupun melalui internet gitu ya, atau apalah gitu ya kan Pak, atau koran gitu. Karena apa? Karena wawasan itulah yang bisa membuat para orang tua menyehatkan generasi mudanya. Ya, itu dia. Jadi manfaati apa Bu ya? Media yang ada ya. Jadi jangan cuma lihat apa rumah tangga artis doang gitu. Jadi cari informasi untuk kesehatan. Iya, benar. Oke, ke Pak Wandi nih, kira-kira apa closing statementnya buat masyarakat Deli Serdang? Iya, kita punya pengalaman di virus COVID-19. Mungkin ada yang diimunisasi, ada yang tidak diimunisasi masyarakat. Ada yang tidak diimunisasi, aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja, kan gitu kan. Nah, itu tadi kenapa yang tidak diimunisasi sehat-sehat? Karena di kita Indonesia sudah terbentuk imunitas kelompok. Jadi selain daripada menyehatkan tubuh kita sendiri ataupun imunisasi tujuannya untuk kesehatan individu, imunisasi juga untuk meningkatkan kesehatan kelompok. Nah, karena ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak diimunisasi dikelilingi oleh orang-orang yang sudah diimunisasi. Nah, jadi virusnya tadi ya mereka yang diimunisasi inilah yang menahan itu semua. Kira-kira begitu. Jadi sangat penting untuk diimunisasi. Jangan percaya sama hoak. Kadang mau di Facebook, di YouTube hanya gara-gara tulisan meninggal gara-gara imunisasi, kita belum tahu faktanya benar atau tidak, hanya gara-gara tulisan saja sudah kita langsung percaya terhadap berita-berita tersebut. Kepada kita semua masyarakat Kabupaten Deli Serdang, imunisasi itu sangat penting
untuk meningkatkan kesehatan anak. Kalau anak sehat, otomatis anaknya juga akan semakin pintar. Karena anak yang sakit akan susah untuk menerima pelajaran karena sering sakit. Mungkin itu saja yang penutup dari kami. Terima kasih Bang Luar Kelvin. biasa. Pak Kelvin, satu lagi. Oh boleh, Ibu ada yang mau ditambahkan? Dan kalau memang belum lengkap imunisasinya, Aha. Ya, Itu dia. tolong dikejar. kejar ya. Sampai- Tolong dilengkapi. Tolong sampai dilengkapi. Sampai lengkap. Dan bisa lengkap. Bisa lengkap, pasti bisa Lengkap. lengkap. Datang aja ke puskesmas. Datang ke puskesmas, datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia, tunjukkan buku imunisasinya, buku kartu vaksinnya, bahwasannya tidak lengkap, maka akan segera kita lengkapi. Luar biasa. Ya. Ayo, segera datang ke puskesmas ya. Boleh, Terdekat. puskesmas. Luar biasa. Oke, semoga apa yang ditambahkan hari ini ilmunya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terutama bagi ibu-ibu ini yang betul-betul peduli sama si balitanya Ibu ya. Dan Bapak-bapak juga. Lebih keren bapak-bapaknya yang bawa anaknya Nah, ke that's right. imunisasi. Oh gitu. Yes. Karena Bapak Keren. kan sibuk kerja ini. Lagi Ya. penelitian ini Pak Kelvin, Apa itu? kepedulian laki-laki atau bapak untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan melakukan imunisasi. Setelah ini saya akan bawa anak saya imunisasi. Oke, Baik, luar baik, biasa. baik, baik. Kita tunggu loh Ibu ini talkshow podcast berikutnya Ibu ya. Luar biasa mungkin dengan tema-tema yang lain juga Ibu ya. Oke deh, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter sama Bapak Wandi hari ini menjadi bermanfaat bagi kita. Segera bawa si kecil Anda ke puskesmas terdekat dan selalu jaga kesehatan. Dan efek samping dari imunisasi itu adalah tambah sehat. Saya Kelvin, selamat siang, sampai jumpa kembali. Bye-bye.